Tambak udang yang dikembangkan Andra, warga desa Batembat, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, menggunakan konsep tambak tanpa air laut. Upaya yang akan dikembangkan kepada masyarakat yang memiliki lahan sempit ini merupakan terobosan baru setelah 3 kali uji coba dan mengalami kegagalan. Tidak ada perawatan khusus dalam peternakan udang menggunakan air tawar ini, bahkan air limbah tambak dapat digunakan sebagai pupuk organik. Andra, pengusaha tambak, mengatakan dalam 1 meter kolam ia dapat menanam 400 ekor udang. Dengan masa tanam 3 bulan, udang di tambaknya sudah dapat dipanen, sama seperti udang di tambak laut. Bedanya, udang dengan air tawar lebih bersih, lebih sehat, bahkan mentah pun enak dimakan. Setelah penanaman 3 bulan, udang ini dapat mencapai size 50. Artinya, 1 kilogram udang berisi 60 ekor udang. Saya itu sering membuat ide yang orang lain nggak pikirkan. Kalau orang lain pikirkan menurut saya biasa. Makanya challenge saya adalah ke teman-teman bagaimana kita menemukan hal yang baru. Nah, kebetulan saya melihat bahwa sekarang itu milenial itu sekarang petani petambak itu sudah milenial. Makanya peternakan model baru yaitu urban farming itu yang akan kita kembangkan. Kebetulan kita menggandeng yang namanya Jalatek. Jalatek itu salah satu startup yang kemarin mendapat funding dana 7 juta dolar dari luar. Jadi mereka itu istilahnya nambah ini saya pede kenapa? Saya cuma mengamati dari handphone saya. Jadi dia menciptakan software sama alat yang bisa melihat apa itu yang ada di tambak ini kualitasnya. Jadi saya cukup memantau di sini ada aplikasinya namanya Jala ya. Jadi saya tahu oh ini umur berapa, ini berapa. Maka dari itu konsep ini yang menurut saya sangat bagus. Jadi nanti kita akan terapkan kepada terutama di perkotaan ya dan orang yang nggak mempunyai lahan yang banyak. Susah nggak Pak pemeliharaannya dibandingkan di tambak Pak ya? Awalnya saya 3 kali trial. Jadi awal 1 kali saya trial itu di rumah saya di Tangerang itu di rooftop di atap lantai 3. Saya buat karena di sana kan lahan nggak ada. Saya buat ya, tapi kita sudah menemu SOP-nya mudah. Semuanya jadi mudah. Kontrolnya mudah, kemudian ngasih pakannya juga mudah. Untuk panennya Pak? Panennya berapa insya Allah lama? gampang keserap karena di udang ini merupakan komoditi ekspor. Berapa lama sekali panen Pak ya? Panennya 3 bulan atau 90 hari. Tapi mulai 60 hari sudah bisa panen. Kalau dibanding di tambak Pak, apa juga lebih cepat atau lebih lambat Pak? Secara umur sama. Cuma di sini secara kepadatan kita 2 atau 3 kali lipat. Jadi kalau ditambah itu 100 sampai 150, kita bisa pelihara sampai 300 sampai 400 per meter persegi. Dan satu lagi, konsep kita adalah eco-friendly. Jadi kita tidak ada buang limbah ke laut. Di laut itu kalau pelihara konvensional, dia membutuhkan air laut 6 kali lipat satu siklus itu. Sementara kami di sini hampir nggak ada 1 kali pergantian air laut kami buang, kemudian kami buat ya kalau mas-mas lihat di situ ada tanaman-tanaman herbal itu yang kita buat siram tanaman. Jadi zero waste. Kita konsepnya sangat ramah lingkungan. Tambak milik Andra saat ini musim panen. Panen perdana tambak dihadiri PLT Bupati Nganjuk Marhen Jumadi. PLT Bupati Nganjuk Marhen Jumadi mengatakan Andra warga asli Nganjuk yang mempunyai usaha di Jakarta. Saat ini 10 perusahaannya sudah dipindahkan ke Nganjuk karena ia adalah warga asli Nganjuk. Tadi sempat panen kurang lebih size-nya itu 20 ya. Per kilonya, sorry kalau 20 kan berarti kan isinya 50. Jadi size-nya size 50. Jadi 1 kilo isinya 50. Ini menarik, kelihatan jernih sekali, sehat ya. Udangnya termasuk udang sehat. Dan alhamdulillah hari ini kita kan pemerintah kan mencoba untuk menggali potensi tidak harus dari pemerintah, dari masyarakat, dari pengusaha seperti ini. Mas Nanda ini asli Nganjuk, punya usaha kurang lebih 13 sampai 15 yang sudah dibawa ke Nganjuk kurang lebih 10 perusahaan. Sehingga kita berharap Nganjuk nanti akan ada dinamika lain, ada pertumbuhan lain kaitannya dengan usaha-usaha yang berkaitan dengan apa? Peternakan ya Mas ya? Ya, peternakan. Core bisnisnya perikanan, peternakan,
Dan yang ketiga itu agrobisnis ya. Di agrobisnis ini juga banyak tadi minuman-minuman yang herbal kecil, itu juga bagus. Dan alhamdulillah tadi juga Pemda dibantu satu kaitannya dengan disinfektan, kaitannya dengan PMK yang lagi marak ini ya. Ada vitamin juga untuk ternak baik sapi maupun kambing. Yang ketiga apa? Makanan herbal untuk menambah nafsu makan ternak di Nganjuk. Dan tadi juga dibantu kurang lebih 25 juta untuk penanganan PMK di Kabupaten Nganjuk. Sekali lagi terima kasih. Hari ini kita panen udang fanami. Mungkin nanti berikutnya panen-panen yang lain-lain yang kaitannya dengan basic atau core bisnisnya adalah agrobisnis ya. Dari Nganjuk, Haryadi Swandito, Garda TV. Garda Revolusi Multi